warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat ya. Bertemu lagi di kelas perawatan mesin kendaraan ringan, kelas PMKR kelas 12 ya. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmatnya lah kita bisa belajar kembali, bisa bertemu kembali dalam pembelajaran perawatan mesin kendaraan ringan meskipun dalam kondisi pembelajaran daring ya. Seperti kita ketahui bahwa di daerah kita masih sampai saat ini masih terpapar virus COVID-19 ya, sehingga virus tersebut memaksa kita untuk melakukan pembelajaran secara daring atau secara non tatap muka ya. Memang pembelajaran daring ini tidak seasik atau tidak senyaman pembelajaran ketika kita tatap muka. Ketika kita tatap muka kita bisa berinteraksi, kalian bisa berdiskusi secara langsung dengan teman-teman kalian, kemudian berdiskusi dengan pengampu, kemudian kalian bisa melakukan uji coba di bengkel, kemudian melakukan praktek, kemudian melakukan pembuktian. Nah, dalam kesempatan kali ini, karena ini pembelajarannya daring, nah kalian tidak bisa melakukan itu semua ya. Kita berusaha dan berharap ya agar virus COVID-19 yang ada di wilayah kita itu segera hilang semua ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran, aktivitas diskusi seperti sedia kala. Baik, pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas sedikit terkait proses diagnosa blok silinder atau silinder blok ya. Nanti kita akan cari tahu proses pemeriksaan. Nah, kita mendiagnosa secara langsung, kita memeriksa, caranya memeriksa kerusakan-kerusakan yang terjadi di silinder blok. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, kompetensi dasar yang harus kita penuhi dalam pertemuan kali ini ya, antara lain kalian diharapkan bisa mendiagnosis kerusakan mekanisme blok silinder dan kelengkapannya ya, termasuk nanti ada piston, kemudian ada crankshaft ya. Kemudian diharapkan kalian bisa memperbaiki kerusakan yang terjadi pada blok silinder dan kelengkapannya sesuai dengan hasil diagnosa kalian ya. Misalkan kalau diagnosa kerusakannya misalkan ciri-cirinya di knalpot keluar asap putih. Nah, kalian diagnosanya ini ada yang bermasalah di dinding silinder atau bahkan di ring piston ya. Nah, cara memperbaikinya bagaimana? Misalkan ring pistonnya kalian lepas, kemudian dilas, kemudian kalian kikir atau kalian gerinda hingga ring pistonnya sudah pas kembali dengan ukuran blok silinder, sehingga oli itu tidak ada yang masuk ke ruang bakar itu misalkan. Kemudian kita masuk ke materi ya. Ini adalah bagian-bagian dari blok silinder ya. Ini blok silindernya sendiri. Ini blok silinder. Kemudian kelengkapannya ada piston, kemudian ada oil filter, kemudian ada poros engkol dan kawan-kawannya, serta ada pompa oli di bagian bak mesin atau karter ya. Nah, kemudian ada juga ini ada water pump ya, ada water pump ya. Kemudian ada namanya adalah flywheel ya. Nah, ini adalah komponen-komponen yang ada di blok silinder atau silinder blok. Ini sudah kalian pelajari di kelas 11 tahun kemarin atau kelas 11 sebelumnya.
Ini komponen-komponen dari blok silinder. Kemudian kita review kembali, apa itu blok silinder? Apa itu blok silinder? Ya. Nah, blok silinder adalah dudukan atau rumah bagi komponen-komponen antara lain piston, kemudian connecting rod, kemudian crankshaft, ya, dan lain sebagainya. Ya. Blok silinder ini terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya adalah silinder itu sendiri. Kemudian silinder ini dilapisi oleh silinder liner atau pelapis silinder. Kenapa? Agar tidak mudah aus. Karena seperti yang kita ketahui bahwa silinder adalah tempat bekerjanya piston, ya. Bergeraknya piston dari TMA ke TMB. Dia selalu terus-terusan bertranslasi, ya, terus-terusan bergerak. Kemudian di dalam blok silinder ini juga terdapat water jacket. Apa itu water jacket? Water jacket adalah saluran air pendingin, ya. Jadi fungsinya untuk mendinginkan bagian dari blok silinder atau bagian dari silinder, ya. Nah, water jacket mana ini yang disebut sebagai water jacket? Nah, water jacket atau saluran air atau mantel air. Nah, ini blok silinder. Kita mengupas sekilas tentang blok silinder. Kemudian di blok silinder apa saja yang diperiksa? Apa saja yang harus kita lakukan pada saat kita mendiagnosa atau melakukan proses diagnosa kerusakan pada sebuah blok silinder, ya. Yang kita periksa adalah yang pertama adalah keretakan permukaan pada blok silinder. Setelah mesin itu kita turunkan atau turun mesin, kemudian kita bongkar, kita lepas silinder headnya dan kawan-kawannya, ya. Nah, kemudian kita coba memeriksa kerataan permukaan blok silinder. Kemudian apalagi yang kita lakukan? Yang kedua adalah kita periksa ada tidak keretakan pada blok silinder tersebut, ya. Kemudian kita periksa juga kerataan silinder liner atau dinding silinder. Ya. Kita cek juga diameter silinder. Diameter silindernya melebar atau bahkan menyempit, ya. Kira-kira kebanyakan menyempit, ya, tidak melebar. Kemudian atau sebaliknya, ya. Oh ya, betul, yang melebar, ya, bukan menyempit, ya. Karena kalau aus kan dia pasti melebar, bukan menyempit. Kemudian kita cek juga keovalan silinder, kemudian ketirusan silinder dan perbedaan diameter silinder antara, kalau di situ ada 4 silinder, antara silinder 1, 2, 3 dan 4 itu sama atau beda itu diameter silindernya, ya. Nah, ini yang harus kita lakukan, ya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kita bahas satu-satu di sini. Sebelum melakukan pemeriksaan kerataan blok silinder, pertama kita bersihkan dulu sisa-sisa dari sealer atau packing, ya, packing kepala silinder atau gasket kepala silinder atau silinder head gasket, ya, dengan menggunakan scrub atau scraper, ya. Nah, silakan hati-hati sekali, ya, jangan sampai ada permukaan silinder blok yang terkikis, ya. Kita cek juga sambil kita membersihkan dengan scrub, ya, kita cek juga ada bagian yang berkarat atau tidak, ya. Nah, ini langkah pertama. Kemudian apalagi yang kita lakukan? Kemudian kita periksa kerataan blok silinder. Kita gunakan satu adalah filler gauge, kemudian yang kedua adalah penggaris siku atau straight edge, ya, straight edge. Nah, kita letakkan penggaris baja ini, bukan penggaris siku, ya, mohon maaf, penggaris baja ini atau penggaris lurus, ya, atau straight edge, ya, di atas permukaan silinder, ya. Kemudian kita cari atau kalau misalkan kalian mau nerawang, silahkan diterawang, ya, di bawah, di celah di bawah antara blok silinder dengan penggaris lurus atau penggaris baja. Di sini tembus cahaya atau tidak, ya. Kalau misalkan tembus cahaya berarti di situ terjadi kelengkungan, ya, ada yang lengkung di situ, ya. Nah, kalau ingin memastikan berapa besar kelengkungannya, maka kita masukkan namanya ada alat yang disebut sebagai filler gauge. Berapa ukuran filler gauge yang masuk di celah antara straight edge dan
blok silinder. Nah, ini proses pemeriksaannya. Berapa sisi kita periksa? Coba kita lihat. Kita periksa di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita periksa di 6 sisi ya. Diagonal, horizontal, vertikal bagian sisi kiri, vertikal bagian sisi kanan, kemudian diagonal. Nah, ini adalah penempatan dari straight edge-nya atau penggaris bajanya. Pastikan penggaris bajanya benar-benar lurus. Nah, kemudian kita cek ada celah tidak antara penggaris baja dan blok silinder. Nah, kalau ada celah silahkan dicatat dan nanti dibandingkan dengan spesifikasi. Ini proses pemeriksaan kerataan dari blok silinder. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan keretakan. Ya, di dalam blok silinder atau di silindernya terdapat crack atau tidak. Ini dilakukan baik secara visual maupun dengan cairan kimia seperti yang dilakukan di kepala silinder, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Nah, jika ada retak, ya, maka sudah dipastikan bahwa silinder tersebut sudah tidak bisa difungsikan atau digunakan lagi. Ya. Ini pemeriksaan keretakan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan silinder dari kemungkinan goresan-goresan vertikal. Jadi kalau bahasa bengkel, ada terjadi baret tidak di dinding silinder ini? Ya. Ada baret tidak? Kalau terjadi baret, ya, nah ini harus dilakukan penanganan yang lebih serius ya. Goresan-goresan vertikal boleh kalian raba dengan menggunakan tangan kalian atau boleh kalian lihat secara visual ya, secara visual. Nah, kalau misalkan kalian ingin raba dengan tangan kalian, nah pastikan tangan kalian bersih dari kotoran-kotoran, misalkan dari pasir, dari sisa-sisa gasket ya. Silakan cuci tangan dulu yang bersih ya, cuci tangan dulu yang bersih, baru melakukan perabaan secara seksama untuk meyakinkan ada tidak goresan-goresan vertikal yang ada di dinding silinder. Kemudian ini adalah kerusakan dari silinder ya. Ini kondisi kerusakan atau kondisi yang normal ya. Jadi ini ada piston. Jadi semua celah atau jarak antara piston dan dinding silinder itu jaraknya rata semua. Kemudian yang kedua ya, itu adalah kerusakannya adalah taper. Taper itu dia bentuknya tirus ya. Nah, jadi kalau bahasa bengkelnya ini makan atas ya. Makan yang kemakan atas ya. Jadi bagian bawah ini tidak aus, tapi bagian atas aus ya. Jadi bentuknya tirus. Kalau dilihat dari atas seperti ini, bisa tirus, bisa ya tirus ya. Nah, ini jadi makan atas. Kemudian yang selanjutnya adalah out of round atau out of round ya. Jadi dia makan samping ya. Jadi ausnya di bagian samping, entah samping kiri atau samping kanan ya. Nah, dia makan samping ya. Nah, bisa ada beberapa penyebab, terutama di masalah pengapian. Biasanya dia bisa makan samping ya. Jadi yang aus itu bagian samping. Nah, ini kerusakan dari dinding silinder atau kausan di dinding silinder. Kemudian pengukuran silinder ya, itu menggunakan silinder bor gauge ya, menggunakan silinder bor gauge ya. Kemudian proses pengukurannya minimal itu di 3 posisi ya, posisi atas, tengah, dan bawah. Atas, tengah, dan bawah ya. Diukur secara melintang. Ini kalau seperti ini ya,
kalau bisa diibaratkan ini adalah sumbu X ya, kemudian ini sumbu Y ya. Ini satu ya, kemudian sumbu, misalkan ini sumbu X1, kemudian yang bor gauge ini kita putar lagi ya, searah dengan sumbu Y, itu baru dapat satu posisi, misalkan A1, A2 ya, dan seterusnya. Mungkin kalian sudah pernah mendapatkan proses pengukuran silinder ya, prosedur pengukuran silinder di pekerjaan dasar teknik otomotif ya. Nah, di penggunaan alat ukur ya. Ini. Kemudian ini contoh dari proses pengukuran diameter silinder ya. Arah melintang ya, arah melintang ya. Kemudian arah aksial, ada dua sumbu di satu titik ya, di satu titik ya. Nah, kemudian jarak antara ujung silinder dengan proses pengukuran silinder bagian atas kurang lebih 10 mm. Kemudian yang bagian bawah, antara batas silinder bagian bawah juga sama 10 mm ya, 10 mm. Atau ukurlah bagian-bagian yang terkena atau bersinggungan langsung dengan ring piston, karena bagian silinder yang aus itu adalah bagian yang langsung bersinggungan dengan dinding silinder. Kemudian ini contoh spesifikasi untuk mesin diameter silinder untuk mesin Toyota 5K dan 7K ya. Standarnya diameter silinder antara 80,50 sampai 80,51 mm. Ya, kalau dia sudah oversize 0,50 sudah pernah dibesarkan, maka standarnya adalah 81,00 sampai 81,30. Ya, ini standar. Diameter maksimum ya, untuk diameter maksimum untuk silinder Toyota 5K dan 7K, silinder mesin 5K 7K, standarnya diameter maksimumnya itu 80,728 untuk yang standar, belum pernah di oversize ya. Nah, itu maksimum. Kalau oversize 0,50 81,22. Nah, kalau dia masih standar belum pernah di oversize, ternyata diameter silindernya lebih besar dari 80,728, maka harus dilakukan apa? Oversize ya, oversize. Ini untuk contoh diameter silinder. Apabila diameter silinder melebihi ukuran maksimum, maka semua silinder perlu dibor menggunakan ya, ini alatnya, bor machining dan honing mesin ya. Jika sudah out atau sudah lewat dari, misalkan sudah tidak ada ukuran oversize lagi ya, apa boleh buat, silakan ganti blok silinder ya. Saat kalian melakukan oversize ya, tentunya diameter silindernya kan diperbesar itu ya, diperbesar secara tidak langsung. Ukuran piston yang digunakan juga mengikuti jenis oversize yang digunakan tadi ya. Jangan ukuran lama ketika silindernya sudah kalian oversize ya, pistonnya masih menggunakan ukuran lama, tentunya ya itu akan sangat-sangat mubazir sekali ya. Engine sudah dipastikan tidak akan bisa bekerja ya, silahkan disesuaikan ya. Nah, ini adalah pengukuran diameter piston ya, dengan menggunakan mikrometer. Kalian sudah khatam ini mikrometer ya, sudah bisa ya. Contohnya untuk engine 7K ya, diameter standarnya 80,358 sampai 80,68 ya. Kalau lewat dari ini berarti ya, berarti sudah, mohon maaf, jika lebih kecil dari ini berarti harus diperbesar ya.
Kemudian kalau diameter silindernya sudah OS 0,50 atau oversize 0,50, maka diameter silindernya ini. Ya, ini yang untuk proses pengukuran diameter piston. Sekali lagi, saat menggunakan mikrometer harus kalian pastikan mikrometer tersebut sudah terkalibrasi dengan baik. Kemudian yang kedua, permukaan yang harus kalian ukur itu bebas dari kotoran. Ya, silahkan caranya seperti apa, silahkan. Ya, harus bebas dari kotoran. Nah, ini prinsip pengukuran. Bahkan di pemeriksaan dinding silinder pun itu wajib dipenuhi. Ya, alatnya sudah terkalibrasi dengan baik, kemudian dinding silinder sudah bebas dari kotoran. Ya, yang terakhir, pastikan proses pengukurannya dilakukan dengan benar. Ya, proses pengukurannya dilakukan dengan benar. Ini pengukuran diameter piston. Kemudian hitung selisih antara pengukuran diameter piston dengan diameter silinder. Ya. Jika misal diameter pistonnya misalkan 75,00, ya, kemudian diameter silindernya misalkan 80,00, ya, itu lakukan hitungan selisih seperti itu. Berarti selisihnya 0,50. Jika celah oli lebih dari maksimum, ya, jika celah oli lebih dari maksimum, ya, maka ganti ke 4 piston dan lakukan pengukuran pada 4 silinder. Ya, jika perlu ganti blok silinder. Celah oli itu apa? Nanti ada maksimumnya, ya. Celah maksimum antara diameter piston dan diameter silinder. Piston itu kalau aus pasti dia mengecil. Kalau silinder aus dia akan membesar. Ya, semakin aus piston dan semakin aus dinding silinder, maka celahnya juga akan semakin besar. Ya. Sekali lagi, kalau piston aus itu pasti ukurannya akan menyusut, mengecil. Ya, diameternya akan mengecil dari standar. Kalau silinder aus pasti diameternya akan membesar. Ya, membesar dari standar. Nah, itu prinsip yang harus dipegang. Kemudian kerusakan piston, ya. Yang pertama adalah ini tadi baret atau luka, ya. Kemudian yang kedua ada semacam luka atau bekas tumbukan-tumbukan di atas kepala piston, ya. Yang satu ini adalah baret di batang piston, ya. Kemudian yang kedua adalah ada luka, ya, atau bekas tumbukan di atas kepala piston. Itu jenis kerusakan piston. Ya. Nah, cara memeriksanya bagaimana? Silahkan dilihat secara visual. Kalian lepas dulu, kemudian dilepas secara visual. Kemudian yang ketiga, ini coak, ya, terjadi coakan, ya, hilang ini, ya. Kemudian yang keempat ini tadi, contoh kedua ini ada pukulan, ya, semacam bekas pukulan seperti ini. Ini kerusakan piston. Nah, sekarang adalah pemeriksaan ring torak. Kita lepas dulu ring torak atau ring piston dengan alat namanya thumb ring piston atau piston ring expander. Ya, ini mudah sekali cara menggunakannya. Kalian di kelas sudah mempraktekannya. Kemudian kita lepas ring 1, ring 2 sampai ring oli, ya. Tempatkan pada bagian atau tempat yang bersih, ya. Ingat, tempat yang bersih. Ya. Kemudian apa yang harus kalian periksa di ring piston? Coba kita lihat. Yang pertama adalah pengukuran piston ring side clearance atau celah sisi dari ring piston. Ini menggunakan filler gauge, ya. Filler gauge silakan dipasangkan seperti yang digambar, kemudian ukur celahnya dengan menggunakan filler gauge. Filler gauge ukuran berapa yang masuk, itulah celahnya. Ini pengukuran piston ring side clearance. Kemudian yang kedua, ini contoh dari pengukuran piston ring side clearance. Contohnya untuk mesin 7K, ya. Kemudian ini menggunakan ring piston yang baru. Cerah pada alur ring. Untuk ring piston nomor 1 itu standarnya seperti ini. Untuk ring piston nomor 2 ini, jika lebih dari maksimum maka gantilah piston, ya. Secara tidak langsung alur atau rumah dari ring piston sudah
kausannya sudah melebihi spesifikasi. Kemudian yang kedua adalah masih di pemeriksaan ring piston adalah pemeriksaan ring end gap atau celah ujung. Ya, jadi ring pistonnya dilepas, kemudian dimasukkan ke dalam silinder, kemudian didorong dengan piston. Nah, jadi ini silinder, ini ring pistonnya. Ya, cara memasukkannya didorong dengan piston. Pastikan ujung-ujung ring piston ini sejajar, bertemu dengan sempurna sejajar. Kemudian ukurlah ujung-ujung, di situ terdapat celah dengan menggunakan filler gauge ya, di pengukuran piston ring end gap ini. Berapa ukurannya? Silakan disesuaikan dengan filler gauge yang masuk ke dalam celah ujung ini. Ya. Contoh untuk 7K, ya standarnya ring piston nomor 1 end gapnya sekian. Ya. Maksimum 0,33, nomor 2 maksimum 0,48, dan untuk oli sisi relnya, sisi rel ring oli itu 0,338. Jika celahnya lebih dari maksimum, ya, maka silahkan ganti ring piston. Ya, berarti ring pistonnya sudah lemah. Ya. Jika sudah diganti tetapi celahnya masih melebihi standar, silahkan lakukan oversize dinding silinder atau ganti blok silinder. Ini menandakan bahwa ring silindernya atau diameter silindernya sudah aus. Selanjutnya, komponen dari blok silinder adalah batang torak atau connecting rod. Komponen-komponen sudah kita bahas di kelas 2. Ini adalah komponen-komponennya. Ya, ada small end, kemudian ada big end, ada bearing, bahasa bengkelnya adalah metal jalan, ya, dan lain sebagainya. Yang diperiksa adalah satu adalah kebengkokan batang torak. Ya. Batang toraknya atau connecting rodnya bengkok atau tidak, bengkok ke kiri atau bengkok ke kanan. Ya, ternyata bisa bengkok juga, meskipun bengkoknya tidak lebih dari 1 mili. Ya, tidak lebih dari 1 mili. Ya, kalau 1 mili itu dalam mesin ya sudah sangat besar sekali. Ya, ini menggunakan filler gauge. Ya, ini kita tempatkan ini semacam blok yang rata, ya, blok besi yang rata. Kemudian ini kita ikat, kita tempelkan, ya. Kemudian ini ada adapternya. Nah, adapter ini yang kita pasangkan di pin piston, ya, atau piston pin. Kemudian kita cari celah antara adapter dan blok besi ini. Itu ketahuan di situ bengkoknya berapa. Ya, ini contohnya. Ya, ini adalah kemiringannya. Ini adapter, ini adalah blok besinya. Nah, ini adalah celah yang diukur dengan menggunakan filler gauge. Nah, kemudian yang kedua adalah puntiran yang paling bawah, ya, kebengkokan atas, kemudian puntiran bawah, ya. Nah, ini puntirannya, ya. Berapa besar batang piston itu muntir, ya, alias kalau dengan istilah di sini adalah batang pistonnya tepulas, ya, tepulas itu, ya. Nah, itu atau muntir, ya. Nah, ternyata batang piston atau connecting rod selain dia bengkok, ternyata bisa muntir juga. Nah, itu. Ini cara pemeriksaannya. Contohnya ini untuk 7K, ya. Untuk 7K, ya. Kebengkokan maksimumnya 0,50 sampai 0,5 mm per 100 mm. Puntiran maksimumnya 0,05 per 100 mm, ya. Jika lebih dari nilai maksimum, maka ya mau nggak mau ganti semua rakitan dari batang torak, ya, termasuk pin pistonnya. Kemudian pengukuran round out dari apa ini? Apa namanya? Poros engkol atau crankshaft, ya.
Runout maksimumnya itu 0,05 mm untuk engine 7K. Masing-masing spek engine itu beda-beda ya, silahkan lihat di workshop manualnya. Dengan menggunakan alat dial indikator, tempatkan di blok V, kemudian pasangkan dial indikator dengan benar, kemudian diputar selama kurang lebih 360 derajat, dibaca yang terbesar runoutnya. Kemudian celah aksial juga sama ya, tempatkan dial indikator ya di ujung dari crankshaft ya. Ini masih terbaut cupnya atau crankshaft cupnya itu masih termomen ya, masih termomen. Kemudian kalibrasi dial indikator, kemudian gerakan dengan menggunakan alat ya, dengan menggunakan SST ke depan dan ke belakang. Baca pembacaan jarum dari dial indikator, bergerak tidak jarumnya. Kalau dia maju, kalian cungkit di sini ternyata maju, berarti ada celah aksial. Saat kalian cungkit mundur ternyata jarum dial indikatornya bergerak, berarti terdapat celah aksial. Berapa celah aksialnya silahkan dibaca di dial indikator. Speknya berapa? Speknya silahkan cari di workshop manual masing-masing engine. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan diameter jurnal ya. Jadi di poros engkol itu ada namanya crank jurnal dan ada namanya crank pin. Kalau crank jurnal kita ingat-ingat lagi, dia yang dapat blok silinder ya. Jadi yang dapat crankshaft cup ya. Kemudian untuk yang crank pin dia yang dapat big end ya. Nah, itu yang dibungkus oleh connecting rod cup. Nah, diameter jurnal diukur dengan menggunakan mikrometer. Ini ada dua posisi atas ya, posisi vertikal dan posisi horizontal. Ini posisi vertikal, posisi horizontalnya silakan. Ini tinggal mikrometernya diputar ya, dapat posisi horizontal yang bisa disebut sebagai posisi X dan posisi Y. Nah, dengan catatan gunakan kalibrasi mikrometer dengan betul dan pastikan permukaan yang akan diukur bebas dari kotoran. Ini pengukuran diameter jurnal. Contohnya, ini contohnya standarnya untuk main jurnal untuk engine 7K sekian dalam milimeter, crank pinnya sekian. Ya, ini contoh spesifikasi. Ini standar. Ini untuk diameter main jurnal, ini untuk crank pin. Atau crank jurnal, ini untuk crank pin. Itu dulu yang bisa kita pelajari ya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana cara mendiagnosa komponen-komponen dari blok silinder ya dan kawan-kawannya. Ternyata proses diagnosanya dilakukan dengan pengamatan ya, baik dengan menggunakan indera penglihatan maupun indera raba. Contohnya adalah seperti pemeriksaan goresan di dinding silinder tadi ya. Kemudian yang selanjutnya pemeriksaan dilakukan dengan melakukan pengukuran ya, baik dengan menggunakan silinder bore gauge untuk pemeriksaan diameter silinder, kemudian pemeriksaan ya untuk pemeriksaan dinding silinder, kemudian dengan menggunakan mikrometer untuk pengukuran diameter piston, crank pin dan crank jurnal. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan dengan menggunakan dial indikator, yaitu dengan melakukan pemeriksaan runout, poros engkol dan pemeriksaan celah aksial. Itu dulu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Silakan kalian kembangkan pengetahuan kalian dengan menggunakan berbagai sumber yang bisa kalian jangkau ya. Link manual book sudah saya share ke kalian, silakan dibuka, dibaca-baca, kemudian dipelajari dengan seksama. Kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, silahkan kita diskusi baik melalui WA, grup WA maupun melalui kolom komentar yang ada di Classroom ya. Sebelum kita akhiri,
Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar ya. Jaga jarak ya, jaga jarak, kemudian tetap menggunakan masker ketika kalian keluar rumah ya, cuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun minimal 20 detik. Itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat.